Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja ya, KPU bahas metode debat Capres-Cawapres agar tidak dikritik bak cerdas cermat. Jadi ini mulai ada tanda-tanda ini begitu kan ya, mungkin ada sesuatu ya yang kemudian mungkin dibisiki oleh KPU begitu kan sehingga metodenya harus diganti mereka begitu kan. Ya setidaknya kan adu gagasan begitu kan, saling menanggapi di situ begitu kan ya. Cerdas cermat kan bukan seperti itu sebenarnya. Saling menanggapi satu sama lain, gagasan ke depan itu yang seharusnya dipertanyakan mereka. Kalau perlu ditanyakan soal karir pendidikan mereka begitu kan. Ya masalah ijazah. Kita lihat saja di situ begitu. Ini KPU bahas metode debat Capres-Cawapres agar tidak dikritik bak cerdas cermat ya. Mulai nih begitu kan ya. Mulai nih begitu kan. Ya, mulai ada tanda-tanda sesuatu apa mereka begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau debat saya kira dari salah satu Capres-Cawapres ya mumpuni sebenarnya begitu kan ya. Sama-sama pinter tapi ada salah satu celah ya bagi Gibran di situ begitu kan. Ya, nanti kalau debat jangan pelangak-pelongok begitu kan. Jangan ikuti pola-pola Pak Jokowi. Itu sudah basi, sudah muak mereka begitu kan ya. Kita lihat saja dengan gagahnya representasi sebagai anak muda di situ, sebagai pejuang di situ begitu kan ya, dengan tegas ya seperti itu. Jadi kalau hanya iya apa itu kan melempem misalnya begitu kan ya, maka kita harus ya melihat Gibran, sosok Gibran itu seharusnya ya tegas seperti itu begitu. Ini gini aja deh, KPU diusul aja nih, gimana kalau misalnya nggak usah ada debat aja, kalau nggak boleh dikritik, diubah jadi lomba joget siapa yang paling gemoy ya. Menarik nggak? Aturlah kalian kan penguasa. Bahkan satu sisi sekalian ya lomba 17 Agustusan diganti model ya kelompen capir ya juga oke. Sudah ya kisi-kisi soal kunci jawaban tim sorak struktur yang paling penting EGP sama yang lain. Apa maksudnya begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya selama ini kok kalau seolah-olah muncul debat hari ini kan seolah-olah ada sesuatu kepanikan besar ya kepada Prabowo Gibran hari ini. Lihat saja, kampanye 2 kali saja ini begitu Prabowo Gibran santai-santai aja mereka begitu kan. Apakah mengandalkan kekuasaan? Kan begitu seharusnya kan berpikir seperti itu begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan ini buktinya bahwa mereka pun sebetulnya sadar bahwa si bocil itu tak layak sebagai cawapres. Tapi namanya ya sudah kebacut begitu kan ya. Pada akhirnya aturan main itu pun diubah. Pak Lurah sudah gelap mata. Segala cara ditempuh buat si bocil tak peduli salah satu benar atau edan tenan. Ini komentar-komentar netizen agak-agak ngeri sedap di situ begitu kan ya. 2014 nomor 2 kalah, 2019 nomor 2 kalah, 2024 begitu kan ya. Nomor 2 kalah kan ya begitu kan. Jadi mending ya nomor 1 aja begitu kan. Nomor 1 itu ya lambang kekuatan di situ begitu. Lambang kemenangan di situ. Ini bahkan ya takut vote estate ya sama pesawat bekas mencuat ya, atau nggak usah pemilu tapi ya langsung dilantik aja. Ini gimana begitu kan debat capres cawapresnya di situ begitu kan ya. Padahal ya kita tahu kalau ada kisi-kisi di situ gimana begitu kan ya. Sudah jawabannya sudah ada kayak ya, terus kemudian kisi-kisinya sudah ada kan, ini seolah-olah percuma ada debat seperti itu begitu kan. Kalau debat ya jangan ya sampai ya pertanyaan-pertanyaan itu bocor kepada publik begitu kan ya. Biar tidak saling tahu di situ begitu. Adu gagasan itu sangat penting sekali, tapi yang paling ditunggu-tunggu yaitu adalah terkait dengan debat cawapres ya. Wah, Gibran akan ketar-ketir ini begitu kan ya. Bahkan di satu sisi mengatakan KPU bahas metode debat capres-cawapres agar tak dikritik bak cerdas cermat ya. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menggelar fokus grup ya discussion IFGD untuk membahas debat capres-cawapres. Metode tanya jawab hingga durasi bicara dibahas dalam diskusi ini. Kami membayangkan selama 5 kali itu pasangan capres-cawapres hadir semua, hanya saja proporsi untuk bicaranya 3 kali untuk debat capres itu kesempatan capres ya untuk bicara mungkin ya proporsinya lebih banyak ketimbang cawapres ya, kata Ketua KPU Hasyim Asyari ya. Lah kok ini kok beda begitu, seharusnya yang menjawab itu kan
Silakan kalau debat capres cawapres ya dengan durasi 3 menit di situ begitu kan, silahkan begitu kan, mau berargumentasi apa terus kemudian ditambahkan oleh wakil begitu kan ya, wakil presiden ya, tidak menjadi masalah sebenarnya. Jangan lagi atur-atur lebih banyak capresnya dibandingkan cawapresnya, karena cawapresnya juga punya gagasan di situ, kecuali ya mereka begitu kan. Ya artinya apa, debat capres cawapres itu bukan sebagai pelengkap saja cawapresnya di situ, tapi berikut andil begitu ya. Hasim mengatakan pihaknya membahas mekanisme pengajuan pertanyaan kepada pasangan calon, termasuk kata dia ya, ini kata dia pihaknya akan mendiskusikan terkait kemungkinan pasangan calon ya mengajukan pertanyaan lepas atau tidak ya kepada pasangan yang lain. Bahkan di satu sisi ya, topik debat juga akan dibahas oleh FGD ini. Hasim mengaku tidak ingin ya jadi debat capres-cawapres dianggap sebagai cerdas cermat di situ begitu ya. Di satu sisi ya kita harus tahu ya bagaimana gagasan-gagasan itu sebenarnya yang kemudian muncul begitu kan. Kalau gagasan-gagasannya tidak ada misalnya begitu kan, saling serang sana sini, itu kan sudah kelihatan bagi bangsa kita begitu kan ya. Tapi kita lihat, masyarakat harus lihat karakter ya, bagaimana kalau seumpama ada seorang pemimpin berbicara masa depan, itu paling top begitu kan ya, dibandingkan berbicara hari ini ya. Ya apabila diungkit adalah Pak Jokowi di situ begitu. Ini kan logikanya sangat menjadi krusial di situ begitu kan ya. Tapi bagi kami adalah debat itu sangat menarik ya, adu gagasan di situ. Kalau perlu ya tanya ijazah. Bahkan di satu sisi mengatakan topik debat juga akan dibahas dalam FGD ini. Hasim mengaku tidak ingin jika debat capres-cawapres dianggap seperti cerdas cermat. Karena itu mohon bantuan Bapak Ibu untuk memberikan masukan ya kepada kami tentang metode yang pas dan tepat. Yang kemudian debatnya seringkali dikritik debatnya kayak cerdas cermat ya. Diketahui FGD dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, perwakilan Kominfo ya, bahkan ya Kominfo PMK, perwakilan Bappenas, perwakilan pihak kampus dan NGO ya. Di situ sudah jelas melibatkan di situ begitu kan. Pada kenyataannya kita tunggu bagaimana ya yang kemudian menjadi acuan yang sangat baik kalau debat ini begitu kan ya. Pertama, adu narasi, adu gagasan, visi dan misi disampaikan di situ begitu kan kepada bangsa kita begitu kan. Cukup sederhana ya, topiknya masalah pertama, masalah angka korupsi, itu sangat penting begitu kan ya. Ini tidak lepas angka korupsi. Besoknya lagi kan ada 3 debat begitu kan ya. Kalau untuk capres cawapres begitu kan ya. Ya, maka disinilah yang kemudian menjadi cikal bakal topiknya korupsi, ya angka kemiskinan, ya terus kemudian utang begitu kan ya, masalah ekonomi begitu kan, itu sangat paling baik di situ begitu. Ya Pak Jokowi kena semua ini begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.